Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita tidak membahas saham dari rumor, tidak dari euforia, dan tidak dari sekadar feeling, tapi dari data, logika, dan cara berpikir seorang investor. Hari ini kita akan membahas satu saham yang menarik, bukan saham gorengan, bukan saham hype, tapi saham yang diam-diam dikenal sebagai mesin uang yang konsisten, yaitu PT Selamat Sempurna Tbk dengan kode SMSM. Dari sisi fundamental, perusahaan ini terlihat sangat kuat, margin tinggi, nyaris tanpa utang, cash flow besar, dan dividen yang menarik. Tapi dari sisi teknikal, ceritanya justru berbeda. Harga sahamnya tidak naik signifikan, tidak menunjukkan tren kuat, dan cenderung bergerak sideways. Nah, disinilah menariknya. Ketika fundamental kuat, tapi harga tidak bergerak. Pertanyaannya, apakah ini peluang emas yang belum disadari market, atau justru tanda bahwa pertumbuhan sudah terbatas? Di video ini, kita akan bongkar semuanya secara lengkap, dari bisnisnya, kinerjanya, hingga pergerakan harganya. Jadi pastikan kamu tonton sampai akhir, karena di bagian penutup nanti, kita akan simpulkan, apakah SMSM layak dikoleksi atau sebaiknya dihindari dulu. Video ini dibuat pada tanggal 6 Mei 2026, menggunakan data laporan keuangan Q1 2026, dan harga penutupan pasar tanggal 5 Mei 2026. Dan seperti biasa, mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, karena bisa saja ada kekeliruan dalam pengambilan data, dan video ini dibuat atas permintaan dari @kokopan5540. Memahami bisnisnya. Sebelum kita bicara angka, kita harus pahami dulu bisnisnya, karena investasi yang baik selalu dimulai dari memahami bisnis. PT Selamat Sempurna Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang komponen otomotif dan komponen industri. Produk utamanya antara lain filter, Sakura filter, radiator, oil cooler, fuel system, exhaust system, komponen kendaraan dan alat berat. Sekilas mungkin terlihat biasa, toko spare part saja kan, tapi justru disitulah kekuatannya. Karena bisnis SMSM bukan bergantung pada penjualan mobil baru, tren otomotif sesaat, tapi bergantung pada kebutuhan perawatan kendaraan, kebutuhan industri, kebutuhan alat berat. Dan kita tahu, semua kendaraan pasti butuh servis, semua mesin pasti butuh perawatan. Artinya, ini bisnis yang repeat order, stabil, dan defensif. Lebih menarik lagi, produk Sakura Filter milik SMSM sudah diekspor ke lebih dari 90 negara. Artinya, ini bukan pemain lokal, tapi pemain global. Dan ini penting, karena perusahaan yang punya pasar global lebih tahan krisis lokal, lebih stabil dari sisi demand. Struktur kepemilikan. Sekarang kita lihat siapa yang pegang saham ini. Pemegang saham terbesar, Adrindo Inti Perkasa sekitar 50%. Artinya, ada pengendali yang kuat, tidak mudah digoyang pasar. Selain itu, ada juga investor global seperti Fidelity, Vanguard, Invesco. Ini penting, karena investor institusi besar tidak masuk sembarangan, mereka melakukan riset mendalam. Jadi kalau saham ini dipegang banyak institusi global, itu tanda kualitas bisnisnya diakui secara internasional. Kesimpulan, ini bukan saham spekulatif, ini saham yang diperakir oleh smart money. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting. Apakah saham ini mahal atau murah? Data, PE ratio 9,67, PBV 2,64, earnings yield 10,35%, EV/EBIT 6,7. Mari kita interpretasikan. PE ratio di bawah 10 biasanya dianggap murah. Earnings yield di atas 10% berarti return laba terhadap harga cukup tinggi. PBV di 2,6 tidak murah, tapi masih wajar, apalagi untuk perusahaan dengan ROE tinggi. Jadi kesimpulan, ini bukan saham super murah, tapi jelas bukan mahal. Ini masuk kategori fair value cenderung murah. Profitabilitas. Sekarang kita lihat kualitas bisnisnya. Margin, gross margin 37%, operating margin 27%, net margin 20%. Ini sangat tinggi. Bandingkan, banyak perusahaan manufaktur hanya 5-10% net margin, tapi SSM 20%. Artinya, efisiensi tinggi, pricing power kuat, produk punya nilai. Sekarang lihat return. ROE 27%, ROA 20%, ROIC 26%. Ini level elit. Artinya, modal yang ditanam bisa menghasilkan profit besar. Kesimpulan, ini bukan sekedar bisnis bagus, ini mesin pencetak uang. Efisiensi dan risiko, tapi tidak ada perusahaan yang sempurna. Kita lihat, inventory 155 hari, piutang 83 hari, cash conversion cycle 202 hari. Artinya, perputaran kas cukup lama. Kenapa?
Karena banyak ekspor, banyak distribusi, banyak stok. Ini bukan red flag besar, tapi tetap harus diperhatikan. Kesimpulan, ada kelemahan di efisiensi kas, tapi masih wajar untuk industri ini. Neraca keuangan. Sekarang kita lihat kesehatan keuangan. Debt to equity 0,03. Cash 1,3 triliun. Interest coverage 99x. Ini luar biasa. Artinya, perusahaan hampir tidak punya utang. Sangat aman. Bahkan kalau krisis terjadi, SSM kemungkinan besar tetap kuat. Kesimpulan, neraca sangat sehat. Risiko finansial sangat rendah. Cash flow. Sekarang bagian yang sering dilupakan investor. Cash flow. Operating cash flow 1,27T. Free cash flow 1,06T. Artinya, laba benar-benar jadi uang, bukan sekedar angka di laporan. Ini ciri khas perusahaan berkualitas. Dividen. Sekarang bagian yang disukai banyak investor. Dividen. Dividen yield 7,5%. Payout ratio 81%. Ini sangat tinggi. Artinya, cocok untuk passive income. Konsisten bagi hasil. Tapi ada konsekuensi. Growth bisa terbatas. Pertumbuhan. Data menunjukkan. Revenue turun tipis. EPS turun sekitar 6%. Artinya, perusahaan mulai mature. Bukan growth tinggi lagi, tapi lebih ke stabil. Pergerakan harga. Harga saham 1 tahun hampir stagnan, 3 tahun naik tipis. Artinya, market belum memberi premium tinggi. Kesimpulan fundamental. SSM adalah saham yang fundamental kuat, margin tinggi, tanpa utang, cash flow besar, dividen tinggi. Namun, growth melambat, tidak agresif, cenderung sideways. Sekarang, kita akan melihat saham SMSM. Bukan dari sisi fundamental, tapi dari sudut pandang teknikal. Kita akan mencoba membaca pergerakan harga, melihat arah tren, dan memahami sebenarnya saham ini sedang kuat atau justru masih dalam fase ragu-ragu. Tren besar. Kalau kita lihat pergerakan harga dalam 1 tahun terakhir, satu hal yang langsung terlihat jelas adalah saham ini tidak sedang dalam tren naik yang kuat. Harga bergerak naik, tapi kemudian turun lagi. Naik lagi, lalu turun lagi, tanpa membentuk struktur yang jelas. Tidak ada pola higher high yang konsisten, dan tidak ada higher low yang kuat. Sebaliknya, harga justru bergerak dalam satu area tertentu, seperti terjebak dalam sebuah kotak. Artinya, tren besar SMSM saat ini adalah sideways, bukan bullish, bukan bearish, tapi netral. Sekarang, kita lihat area pentingnya. Di bagian bawah, terdapat support kuat di area 1650 sampai 1700. Ini adalah area di mana harga sering memantul. Sementara di bagian atas, terdapat resisten kuat di area 1950 sampai 2050. Di area ini, harga berulang kali tertahan. Artinya, pembeli kuat di bawah, penjual kuat di atas. Dan selama harga masih bergerak di antara dua area ini, maka pergerakan saham akan tetap naik turun dalam range tanpa arah yang jelas. Sekarang kita lihat dari sisi moving average. Baik MA20, MA50, maupun MA200. Semuanya terlihat relatif datar. Harga sering naik menembus MA, lalu turun lagi di bawah MA. Tidak ada alignment yang jelas. Biasanya, kalau saham sedang dalam tren naik, MA akan tersusun rapi ke atas. Tapi di SMSM, itu belum terjadi. Artinya, tren belum terbentuk, market masih menunggu arah. Momentum, RSI dan MACD, sekarang kita lihat momentum. Dari sisi RSI, pergerakan berada di kisaran 40-60. Ini artinya tidak overbought, tidak oversold. Dengan kata lain, momentum masih netral. Sementara dari sisi MACD, terlihat sering terjadi crossing kecil, tanpa arah yang jelas. Tidak ada sinyal bullish kuat atau sinyal bearish dominan. Artinya, belum ada tenaga besar yang masuk. Volume, sekarang kita lihat volume. Volume transaksi terlihat relatif stabil, tidak ada lonjakan signifikan. Ini penting, karena pergerakan besar biasanya selalu disertai volume besar. Tapi di sini, volume masih biasa saja. Artinya, belum ada akumulasi besar, belum ada distribusi besar. Pola pergerakan. Kalau kita rangkum semuanya, maka pola yang terbentuk adalah sideways atau rectangle pattern. Ini biasanya adalah fase market sedang menunggu. Bisa jadi ini fase akumulasi sebelum naik, atau distribusi sebelum turun. Dan sampai sekarang, belum ada konfirmasi ke arah mana. Sekarang kita bahas kemungkinan ke depan. Skenario bullish. Jika harga mampu menembus area 2050 dengan volume besar, maka ada peluang tren naik mulai terbentuk dengan target 2150 sampai 2250. Sebaliknya,
Jika harga turun dan menembus 1.650, maka potensi penurunan bisa berlanjut ke 1.550, bahkan 1.500. Namun untuk saat ini, skenario yang paling realistis adalah masih lanjut sideways. Untuk trader, strategi yang bisa digunakan adalah buy di area support, sell di area resistance. Untuk breakout trader, tunggu konfirmasi di atas 2050. Dan untuk investor, teknikal hanya digunakan untuk timing, bukan untuk menentukan kualitas bisnis. Jadi dari sisi teknikal, saham SMSM saat ini masih berada dalam fase sideways dan penuh keraguan. Belum ada tanda kekuatan naik yang signifikan, dan belum ada juga tekanan turun yang dominan. Kenaikan yang terjadi lebih terlihat sebagai pantulan dalam range, bukan awal dari tren baru. Setelah kita membahas semuanya, dari fundamental hingga teknikal, kita bisa melihat satu hal yang sangat jelas. PT Selamat Sempurna Tbk adalah perusahaan yang sangat kuat secara fundamental. Ini bukan sekedar perusahaan biasa. Ini adalah bisnis yang menghasilkan profit tinggi, memiliki neraca sangat sehat, menghasilkan cash flow nyata, dan rutin membagikan dividen. Tapi di sisi lain, market tidak selalu menghargai kualitas dengan cepat. Dari sisi teknikal, harga sahamnya masih bergerak tanpa arah yang jelas, masih sideways, dan belum menunjukkan momentum naik yang kuat. Artinya, ada gap antara kualitas bisnis dan pergerakan harga. Dan disinilah muncul dua kemungkinan besar. Pertama, ini adalah fase akumulasi, di mana smart money sedang masuk secara perlahan sebelum harga benar-benar naik. Atau yang kedua, ini adalah tanda bahwa meskipun bisnisnya bagus, tapi pertumbuhannya sudah tidak cukup menarik untuk mendorong harga naik lebih tinggi. Jadi sekarang semuanya kembali ke Anda. Apakah Anda mencari saham dengan dividen stabil dan resiko rendah, atau Anda mencari saham dengan potensi pertumbuhan cepat? Karena di market, saham bagus belum tentu naik cepat, saham yang naik cepat belum tentu bagus. Dan investor yang berhasil bukan yang paling sering membeli, tapi yang paling sabar menunggu momen yang tepat. Jadi menurut Anda, SMSM ini peluang atau value trap? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jika Anda suka konten seperti ini, jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita akan terus belajar membaca market dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.